Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Larasari dari kelas AK 601 dengan NIM 2403010208882. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prosedur penilaian risiko dalam audit. Untuk pendahuluannya, prosedur penilaian risiko adalah fondasi dalam audit untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik akibat kecurangan ataupun kekeliruan dalam laporan keuangan. Standar yang mengatur prosedur ini adalah ISA 315 atau International Standard on Auditing. Tujuan utama untuk prosedur penilaian risiko yaitu memahami entitas dan lingkungannya, mengidentifikasi area berisiko tinggi, kemudian merancang respon audit yang tepat, misalnya untuk pengujian, pengendalian, atau prosedur yang substantif. Prosedur utama dalam penilaian risiko audit yaitu dalam penilaian risiko audit, auditor menggunakan tiga prosedur utama untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Ketiga prosedur ini adalah prosedur penilaian risiko atau risk assessment prosedur, yang kedua pengujian pengendalian atau test of control, yang ketiga prosedur substantif atau substantif prosedur. Sekarang saya bahas yang pertama, prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedure. Untuk memahami entitas dan lingkungannya, untuk mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, yaitu metode yang digunakan antara lain inquires atau wawancara dengan cara bertanya kepada manajemen, atau karyawan atau pihak-pihak terkait. Contoh pertanyaannya seperti ini. Bagaimana proses identifikasi risiko kecurangan di perusahaan? Apakah ada tekanan untuk mencapai target keuangannya? Kemudian metode yang kedua yaitu analytical procedure atau prosedur analytical. Dengan cara menganalisis data keuangan untuk menemukan ketidakwajaran. Contohnya membandingkan rasio laba kotor tahun ini versus tahun sebelumnya. Kemudian ada contoh lagi mengecek tren penjualan yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Kemudian metode yang ketiga, observation and inspection. Pengamatan dan inspeksi, yaitu dengan cara memeriksa dokumen seperti kontrak, invoice, laporan internal, serta mengamati proses kerja, misalnya bagaimana transaksi tersebut dicatat. Pengujian yang kedua, pengujian atau pengendalian, test of control, yaitu dengan cara mengevaluasi efektivitas desain dan implementasi kontrol internal untuk mengintegrasi resiko. Kapan dilakukan? Jika auditor mengandalkan kontrol internal untuk mengurangi prosedur substantif dan jika resiko pengendalian dinilai rendah, metode yang digunakan antara lain walkthrough test atau menelusuri transaksi dari awal hingga akhir untuk memahami kontrol. Kemudian metode yang kedua, auditor mencoba menjalankan kontrol untuk memastikan fungsionalitasnya. Kemudian metode yang ketiga, observation dan inspection, pengamatan dan inspeksi, yaitu memeriksa tanda tangan otorisasi, approval system atau dokumen pendukung serta melihat apakah pemisahan tugas diterapkan. Yang ketiga ada prosedur substantif. Prosedur substantif mendeteksi salah saji material pada level asersi atau kelengkapan, keakuratan, keberadaan, hak dan kewajiban serta penilaian. Jenis prosedur substantif
Antara lain pengujian rinci (test of detail) dengan cara memeriksa dokumen transaksi individu, misalnya invoice ataupun kontrak. Contoh, memeriksa 50 invoice penjualan untuk memastikan pendapatan dicatat dengan benar. Kemudian prosedur analitis, membandingkan data dengan ekspektasi, misalnya rasio atau tren. Contoh, membandingkan laba kotor tahun ini dengan tahun yang sebelumnya untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa. Itu jenis-jenis dari prosedur substantif. Contoh kasus, kecurangan laporan keuangan pada PT XYZ tahun 2024. Latar belakang, PT XYZ merupakan perusahaan properti dengan melaporkan kenaikan pendapatan 50% pada tahun 2023, tetapi banyak proyek yang tertunda. Auditor mencurigai overstatement atau pendapat. Metode penilaian risiko yang digunakan ada tiga: inquirers, analytical procedure, dan observation dan inspection. Prosedur penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor. Satu, inquiries. Dengan cara wawancara dengan manajer proyek mengungkapkan bahwa pendapat diakui sebelum proyek selesai. Tim keuangan mengaku dipaksa mencatat pendapatan agar laporan terlihat baik. Kemudian prosedur yang kedua, analytical procedure. Analisis rasio pendapatan naik 50%, tetapi banyak proyek yang hanya naik 10%, tidak logis. Perbandingan dengan kompetitor, pertumbuhan rata-rata industri hanya 15%. Yang ketiga, observation dan inspection. Pemeriksaan kontrak. Beberapa banyak belum mencapai milestone, tetapi pendapatan sudah dicatat. Kemudian laporan lapangan, progres fisik hanya 30%, tetapi laporan keuangan menunjukkan hanya 70%. Temuan auditor. Salah saji material 200 miliar akibat pengakuan pendapatan prematur. Auditor memberikan opini qualified opinion dan melaporkannya ke OJK. Dampaknya apa? Dampaknya PT XYZ anjlok sahamnya 25%. Kemudian direksi diusut untuk kemungkinan pelanggaran hukum. Kesimpulannya, penilaian risiko adalah kunci audit yang efektif. Tanpa prosedur ini, auditor mungkin melewatkan tanda-tanda kecurangan. Kemudian kesimpulan selanjutnya, kombinasi metode wawancara, analisis, dan inspeksi wajib digunakan untuk hasil yang akurat. Kasus PT XYZ menunjukkan bahwa tekanan bisnis seperti target pendapatan sering memicu fraud. Perusahaan perlu memperkuat pengendalian internal dan transparansi. Rekomendasi untuk auditor: menggunakanlah teknologi seperti data analitik untuk mendeteksi anomali agar lebih cepat. Kalau rekomendasi untuk perusahaan, implementasi whistleblowing system untuk melaporkan kecurangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.